Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik saja ya di rumah. Jumpa lagi dengan Bu Rahma di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua ya, terutama keberkahan ilmu. Oke anak-anak, masih ingat pertemuan sebelumnya Rahma menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Kali ini Rahma akan menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Disimak baik-baik ya ceritanya. Kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Anak-anak, siapakah Nabi Sulaiman itu? Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman mewarisi banyak hal dari ayahnya. Beliau taat, patuh, soleh, cerdas, dan bijaksana. Beliau adalah pemimpin yang dikagumi rakyatnya. Tutur kata Nabi Sulaiman yang lembut dan mempesona, dan perilakunya yang mulia membuat rakyat Bani Israel mencintai dan menyayanginya. Sejak remaja, Nabi Sulaiman telah dipersiapkan untuk menjadi raja. Maka ketika Nabi Daud alaihi salam wafat, rakyat Bani Israel seketika memilih Nabi Sulaiman alaihi salam menjadi raja mereka. Dalam masa pemerintahannya, kerajaan Bani Israel menjadi besar, makmur, disegani lawan, dan dihormati kawan. Nabi Sulaiman alaihi salam menggunakan kekuasaannya untuk mengajak umatnya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman alaihi salam memimpin negerinya dengan bijaksana ya anak-anak. Negerinya begitu luas. Bahkan di dalam istananya terbentang padang yang sebagian dihampari emas dan sebagian dihampari perak sebagai permadaninya. Wah, luar biasa sekali ya anak-anak. Jika tentaranya berbaris di padang itu, panjang barisannya tidak kurang dari 3 mil. Anak-anakku kelas 5 SD 1 Tumpang Krasa, sebagai seorang nabi, Nabi Sulaiman ini diberi mukjizat yang luar biasa. Di antaranya adalah 1, beliau menguasai bahasa binatang dan bahasa jin. Jadi tidak heran ya jika kekuasaan Nabi Sulaiman ini tidak hanya meliputi umatnya saja, tetapi juga kerajaan binatang dan kerajaan jin. 2, keistimewaan Nabi Sulaiman adalah kendaraan beliau itu adalah angin, sehingga beliau bisa sampai di suatu tempat hanya dengan hitungan detik saja anak-anak. Meskipun Nabi Sulaiman berhasil memimpin kerajaan, kaya dan berkuasa, beliau ini tetap rendah hati, tidak sombong, selalu patuh dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam ini tercantum ya dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 15 sampai dengan 44. Nah, ini ada cerita yang sangat menarik ya anak-anak, bahwa suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam mendengar berita dari burung hudhud bahwa di sebuah negeri bernama negeri Saba ada seorang ratu yang sangat cantik bernama Ratu Balkis. Akan tetapi rakyat di negeri tersebut masih menyembah matahari sebagai Tuhan mereka. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam mengutus seekor burung hudhud untuk menyampaikan surat kepada Ratu Saba tersebut. Isi suratnya apa? Yaitu bahwa mengajak rakyat di negeri Saba untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala
dan tidak berperilaku sombong. Nah, sementara itu, Ratu Sabah yang menerima surat dari Nabi Sulaiman lantas mengumpulkan para penasihat kerajaannya untuk dimintai pertimbangan. Wah, ramailah suasana di dalam majelis itu. Sebagian menginginkan perang dan sebagian lagi mengusulkan untuk berdamai. Bersamaan dengan itu, negeri Sabah ini sedang mengalami musibah, anak-anak. Banyak warga Sabah yang terkena wabah yang mematikan, sehingga banyak warga yang menjadi korban. Hal ini membuat pertahanan negeri ini menjadi porak-poranda. Dan berdasarkan pertimbangan itu, Ratu Belqis memutuskan untuk mengirimkan utusan yang akan mempersembahkan hadiah kepada Raja Sulaiman sebagai tanda perdamaian. Namun ternyata Raja Sulaiman menolaknya, anak-anak, jika mereka tetap tidak mau bertaubat. Akhirnya Ratu Belqis memutuskan untuk datang sendiri mengunjungi Raja Sulaiman, ya. Perjalanan menuju ke kerajaan Nabi Sulaiman membutuhkan waktu berhari-hari dan harus ditempuh dengan jalur darat dan laut. Namun lelahnya perjalanan itu terobati ketika melihat betapa indahnya negeri Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam sendiri yang menyambut rombongan Ratu Sabah. Di depan gerbang istana, Ratu Belqis tercengang, terkagum-kagum melihat kemegahan istananya Raja Sulaiman. Istana itu seolah-olah terletak di tengah-tengah sebuah kolam yang sangat jernih. Mereka lalu masuk ke dalam istana dan Nabi Sulaiman alaihi salam mempersilakan Ratu Sabah atau Ratu Belqis ini untuk duduk di singgasananya. Wah, betapa terkejutnya Ratu Belqis ketika menyadari bahwa singgasananya yang akan didudukinya adalah tidak lain singgasananya sendiri, ya anak-anak, yang seharusnya berada di negerinya. Loh, kok bisa? Karena Raja Sulaiman sendiri yang memindahkan kerajaan Ratu Belqis ke kekerajaannya. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Nabi Sulaiman alaihi salam, kini Ratu Belqis semakin yakin bahwa Nabi Sulaiman ini bukan raja sembarangan, ya anak-anak. Mereka lalu menuju taman istana di mana berbagai macam buah tumbuh subur dan di dalamnya mengalir sungai-sungai yang mengalirkan air dengan bermacam-macam rasa. Wah, subhanallah, sungguh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Melihat semua peristiwa ini, Ratu Belqis akhirnya menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengajak seluruh rakyatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam adalah meskipun Nabi Sulaiman alaihissalam ini kaya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, tidak sombong, bijaksana, dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke anak-anak, semoga kalian dapat mengambil hikmah atau pesan dari cerita kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.